Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas pada tanggal 10, yaitu tentang RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Baiklah, yang pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa sebagai moderator, dan saudari Mia Audina sebagai pembaca, dan saudari Fuad Azakia sebagai pembaca. Baiklah, kami akan memulai presentasi. Yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Yaitu pengertian RPP. RPP tematik adalah rencana yang menggambarkan dan mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai KD dan tujuan pembelajaran dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran ke dalam satu tema. Komponen RPP. Yang pertama, identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program-program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, atau jumlah pertemuan. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada suatu mata pelajaran. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Mia Audina. Kepada saudari Mia Audina dipersilahkan. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Fuad Azakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mia Audina Haryanja, NPM 19140091. Saya dari Prodi PGSD 5D. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membacakan hasil dari presentasi kami di dalam komponen RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pada poin keempat, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Dan di poin ke-6 ada materi ajar. Materi ajar memuat untuk fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada poin ke-7, alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar. Kemudian ada di poin ke-8, metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana dalam belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar dan seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuad Azakia, NPM 19140053. Saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu perbedaan RPP mata pelajaran dan RPP tematik. Pada umumnya RPP mata pelajaran dan RPP tematik itu sama saja. Yang membedakannya yaitu pada identitas mata pelajaran dan yang penting memperlihatkan keterkaitan rumusan komponen dan tema yang diterapkan. Cara menyusun RPP tematik. Yang pertama, 1. Menuliskan identitas meliputi tema, kelas atau semester, jumlah pertemuan atau pertemuan ke berapa, dan kemudian alokasi waktu. Yang kedua, menuliskan SK dan KD dari silabus tematik
atau beberapa mata pelajaran yang akan dicapai pada kegiatan pembelajaran tertentu. Yang ketiga, menuliskan indikator pencapaian kompetensi yang telah dirumuskan dalam silabus. Yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran yang terdiri dari 1. Merumuskan tujuan yang hendak dicapai setelah pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan kalimat operasional yang dapat diamati dan diukur. Kemudian rumusan tujuan terfokus pada pencapaian KD, pencapaian aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan dikuasai siswa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kelima, merumuskan atau memilih materi pokok. Yang keenam, merumuskan metode pembelajaran. Yang ketujuh yaitu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Yang kemudian yang kedelapan, menentukan media atau sumber dan alat belajar. Yang terakhir yaitu yang kesembilan, menentukan prosedur penilaian. Sekian dari saya. Kemudian kemudian saya akan berikan kepada moderator kami. Demikianlah hasil dari presentasi kami tentang RPP tematik. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.